Dalam suatu anime, ada anime di mana tokoh utama adalah murid pindahan yang diremehkan tetapi overpower. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana tokoh utama adalah murid pindahan yang diremehkan tetapi overpower. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana tokoh utama adalah murid pindahan yang diremehkan tetapi overpower versi Kairun ini. Ryugajo Nanana no Maizoukin. Diusir oleh ayahnya sendiri, Yamajugo pindah ke Nanaijima, yaitu sebuah pulau buatan yang khusus diperuntukkan sebagai tempat menuntut ilmu bagi para kaum muda. Jugo kemudian tinggal di kamar 202 di Shiawaishu yang ternyata dihantui oleh arwah Ryugajo Nanana, salah seorang pendiri Nanaijima yang terbunuh di dalam kamar itu sekitar 10 tahun lalu karena benda-benda berkekuatan ajaib yang disebut Nanana Collection. Setelah membaca permohonan yang ditinggalkan penghuni kamar sebelumnya, Tanjo Kasumi, Jugo pun bertekad menemukan si pelaku yang membunuh Nanana, dan cara termudah melakukannya adalah dengan juga ikut serta dalam persaingan mengumpulkan Nanana Collection yang tersembunyi di berbagai tempat di Nanaijima. Akuma no Riddle. Sejak kecil, Azuma Tokaku telah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh. Pada suatu hari, dia mendadak ditugaskan untuk bergabung di kelas Kurogumi, yaitu sebuah kelas khusus yang dikenal oleh publik sebagai kelas bagi para murid elit. Namun sesungguhnya adalah tempat berkumpul gadis-gadis pembunuh seperti Tokaku demi mengikuti sebuah perlombaan. Di sana, Tokaku seharusnya ikut bersaing untuk membunuh seorang gadis bernama Ichinose Haru yang juga bergabung di kelas tersebut bersama mereka. Tetapi ketika perlombaan akhirnya dimulai, Tokaku justru kemudian memilih melindungi Haru dari para pembunuh lain. Tenjo Tenge. Suichiro Nagi dan Bob Makihara adalah dua remaja nakal yang pindah ke SMU Todo Gakuen dengan maksud untuk menguasai sekolah itu menggunakan kekuatan mereka. Todo Gakuen adalah sekolah yang terkenal akan berbagai kelompok bela diri yang bersekolah dan bersaing di sekolah itu. Pada hari pertama sekolah, Suichiro dan Bob menyerang para seniornya sebagai langkah awal menguasai Todo Gakuen. Namun, mereka berdua harus menghadapi seorang gadis cilik yang tubuhnya bisa berubah wujud menjadi cewek cantik dan seksi bernama Maya Natsume, pemimpin kelompok bela diri Jukenbu. Gakuen Senki Muryu. Dunia akan hancur bagi Hajime Murata. Pertama, kapal asing yang aneh muncul di Tokyo dan kemudian seorang siswa pindahan baru yang misterius tiba di sekolahnya mengenakan seragam sekolah kuno. Namanya Muryu. Dan dengan kedatangannya, semuanya mulai berubah. Siswa tiba-tiba mulai menunjukkan kekuatan psikis yang luar biasa. Seorang penjaga kulit putih raksasa terus muncul di langit di atas kota untuk melawan makhluk asing raksasa, dan orang-orang dengan senjata mengancam menghantui bayang-bayang halaman sekolah. Dengan semua peristiwa aneh ini terjadi di sekitarnya, Hajime bertekad untuk mencari tahu kebenaran tentang dunia yang dia pikir sudah dia ketahui.
Seikoku no Dragonar. Belajar menunggangi dan memelihara para naga soal mudah bagi siswa Akademi Kesatria Nagaan Sullivan. Kecuali bagi siswa kelas 1 Ash Blake yang disebut oleh teman-temannya sebagai siswa paling bermasalah. Ash yang malah menjadi bahan tertawaan karena selain tanda bintang besar yang digadang-gadang sebagai master naga masa depan, dia tak punya hal lain untuk ditunjukkan. Suatu hari, naga Ash terbangun dari tidurnya, namun muncul dalam bentuk yang berbeda, yaitu seorang gadis cantik. Yang lebih parah, sifat naganya itu sangatlah berbeda. Dia menganggap dirinya sebagai master dan Ash sebagai bawahannya. Hundred adalah satu-satunya senjata yang bisa melawan bentuk kehidupan misterius Savage ketika datang ke bumi. Sang protagonis, Hayato Kisaragi, bercita-cita ingin menjadi ahli seni bela diri menggunakan Hundred. Dia berhasil masuk ke Akademi Little Garden. Namun, Emil Crossford yang entah bagaimana mengenalnya dengan baik, Hayato mendapat perasaan tidak enak terlebih lagi setelah upacara penerimaan selesai. Dia diminta duel oleh sang ratu ahli seni bela diri terkuat di Akademi, Claire Harvey. Soul Eater berlatar di sekolah kejuruan Master Senjata Shinigami. Cerita berpusat pada 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari seorang pendali senjata iblis, yaitu Maester dan senjata berwujud manusia. Mereka diharuskan untuk mengumpulkan 99 jiwa jahat dan 1 jiwa penyihir untuk mengubah senjata yang dimiliki seorang Maester menjadi Dead Side. Gelar tertinggi yang diterima seorang senjata manusia dan yang cocok dipakai oleh Shinigami. Tiga, Kill la Kill. Dengan membawa senjata besar berbentuk setengah gunting, Matoi Ryuko mencari perempuan yang telah membunuh ayahnya. Dalam perjalanannya, tibalah dia di sekolah bergengsi Akademi Honnouji. Sekolah yang dipimpin oleh seorang ketua OSIS berhati dingin, Kiryuin Satsuki, dan orang-orang bawahannya yang masing-masing mengenakan Goku Uniforms yang dapat memberikan kekuatan super pada pemakainya. Tokyo Revenge. Di Jepang sedang terjadi bencana besar yang disebabkan oleh beberapa onmyoji. Meskipun Suchi Mikado Harutora lahir dari keluarga onmyoji, namun dia tidak memiliki kekuatan spesial. Dulu saat masih kecil, dia pernah berjanji pada teman masa kecilnya Suchi Mikado Natsube untuk menjadi shikigaminya. Harutora yang tak memiliki kekuatan pun harus segera berlatih karena pertempuran antara onmyoji segera dimulai. Rakudai Kishi no Cavalry. Anime ini bercerita mengenai seorang kesatria sihir ranking F di sebuah akademi bernama Eki Kurogane yang dianggap lemah hingga mendapat julukan sebagai kesatria gagal karena tidak mempunyai kekuatan sihir. Suatu hari tidak sengaja Eki melihat seorang gadis bernama Stella Vermilion yang merupakan murid pindahan yang disebut-sebut sebagai kesatria sihir terkuat ketika sedang ganti baju di apartemennya. Ternyata tanpa memberitahukannya terlebih dahulu, kepala sekolah menempatkan Iki dan Stella dalam satu kamar, sehingga untuk menentukan peraturan kamar, Stella menantang Iki berduel. Stella meremehkan Iki dengan menambah aturan yang kalah harus menjadi hewan peliharaan yang menang. Namun tidak disangka,
Iki dengan semua kekuatannya berhasil mengalahkan Stella. Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama adalah murid pindahan yang diremehkan tetapi overpower versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.